Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Dendam Arwah Gadis Remaja yang Diperkosa. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan. Terdengar derungan mobil dan suara sirine ambulan begitu memekakan telinga. Terlihat mobil ambulan sedang mengarah ke rumah ibunya Agus. Tetangganya yang tadinya hendak pulang, kini ia hanya diam sambil memperhatikan mobil ambulan yang berjalan ke arah mereka. "Itu kenapa ya, Bu? Kok ada mobil ambulan? Siapa yang sakit?" tanya tetangganya dengan heran. "Saya juga nggak tahu, Pak. Mungkin ambulan itu mau ke kampung sebelah," saut ibunya Agus yang juga nampak kebingungan. Ibunya Agus dan tetangganya nampak begitu kebingungan melihat mobil ambulan yang berjalan ke arah mereka dengan suara sirine yang begitu kencang. Terlihat seorang pria bertubuh tinggi yang merupakan sopir ambulan itu turun dari mobilnya dan berjalan ke arah ibunya Agus dan tetangganya. "Permisi Pak, Bu, numpang nanya, rumahnya Agus di mana ya?" tanya sopir ambulan tersebut. "Ini rumahnya Agus, Mas. Dengan saya sendiri ibunya. Ada apa ya? Kok sampai nyari Agus dan ada perlu apa?" ucap ibunya Agus dengan raut wajah kebingungan. "Jadi gini, Bu, saya dari pihak rumah sakit mau mengantarkan jasad anak ibu." "Hah? Maksudnya apa ya, Mas?" "Jadi gini, Bu, anak ibu mengalami kecelakaan dan anak ibu meninggal dalam kejadian itu. Ibu yang sabar ya." Gak mungkin anak saya meninggal, Mas. Anak saya baik-baik saja. Masnya salah orang mungkin." Ibunya Agus nampak tak percaya dengan ucapan sopir ambulan itu. "Apa benar begitu, Mas?" timpal tetangganya. "Iya Pak, benar. Anak ibu ini mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Kalau Bapak sama Ibu gak percaya, mari ikut saya. Jasad anak ibu ada di dalam mobil." Mereka berdua hanya mengangguk pasrah. Sopir ambulan itu nampak berjalan menuju mobilnya dengan diikuti tetangga dan ibunya Agus di belakangnya. "Ini jasad anak ibu," ucap sopir ambulan itu setelah membuka pintu belakang mobilnya. Terlihat di dalam mobil itu jasad Agus sudah dikenakan kain kafan sehingga tidak terlihat tubuhnya yang sudah hancur itu. "Gak mungkin, dia bukan Agus. Ini orang lain, bukan anak saya." Ibunya Agus seakan tak percaya ketika melihat jasad yang ada di dalam mobil ambulan itu bukanlah putranya. "Benar Ibu, ini jasad anak Ibu." Sopir ambulan itu coba meyakinkan ibunya Agus jika jasad yang ia lihat itu merupakan anaknya. "Kamu yakin, Mas, ini beneran Agus? Bagaimana bisa kalau ini jasadnya Agus, sedangkan kita tidak mengetahui wajahnya?" tanya tetangganya pada sopir ambulan tersebut. "Benar Pak, saya tidak bisa memperlihatkan tubuh anak ibu ini secara jelas karena tubuh Agus kondisinya sudah hancur. Tidak ada yang tahu siapa pelaku yang menabrak anak ibu. Sebab sewaktu kejadian itu tidak ada satu orang pun yang tahu. Jasad anak ibu ditemukan oleh seorang warga dengan kondisi tubuh dan kepalanya sudah hancur." Sopir ambulan itu nampak menjelaskan secara detail pada ibu Agus dan tetangganya mengenai kejadian yang menimpa Agus. Seketika itu tetangganya langsung terdiam dan terkejut saat mendengar penjelasan dari sopir ambulan itu. Ibunya Agus langsung menangis, air matanya luruh membajiri pipinya. Ia sangat terkejut mendengar penjelasan sopir ambulan itu, bahwa kondisi Agus begitu mengenaskan. "Astagfirullahaladzim, Agus, kenapa kamu jadi seperti ini, Nak? Agus." Ibunya Agus tak henti-hentinya menangis. Ia begitu terpukul mengetahui putranya pulang-pulang dalam keadaan menjadi mayat. Lebih parahnya lagi kondisinya sangat tidak wajar.
Agus, kenapa kamu tega ninggalin ibu secepat ini, nak? Kenapa? Ibunya Agus berucap seraya terisak tangis. Sudah bu, sudah. Yang sabar ya. Sampean harus kuat menerima kenyataan ini. Ibu harus kuat, ucap tetangganya yang berusaha menenangkan ibunya Agus. Bagaimana saya bisa tenang, Pak? Sedangkan kondisi anak saya begitu tidak wajar. Hanya Agus satu-satunya yang saya punya. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain Agus. Ibunya Agus nampak terkurai lemas seraya terisak tangis. Iya bu, saya tahu. Ibu yang sabar ya. Mungkin ini semua sudah menjadi takdir anak ibu. Ibu harus kuat menerima kenyataan ini. Ini semua sudah takdir Sang Maha Kuasa. Kita tidak bisa melawan takdir Allah, bu. Kita hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Ibunya Agus hanya diam tak menjawab apapun. Ia masih terus menangis. Tidak semua orang kuat dengan kejadian tragis yang menimpa keluarganya. Anak yang sangat ia sayangi pulang tinggal nama, dan lebih parahnya lagi anggota tubuhnya sudah hancur. Ya sudah bu, lebih baik sekarang kita segera memakamkan jasad anak ibu. Kasihan dia kalau dibiarkan seperti ini terus, ucap tetangganya sambil mengelus pundak ibunya Agus. Ibunya Agus hanya mengangguk pasrah. Lalu setelah itu tetangganya dan sopir ambulan itu membawa jasad Agus ke dalam rumah dan akan segera dimakamkan. Singkat cerita, kini jenazah Agus sudah selesai disolatkan. Jenazah Agus akan dikuburkan pada malam itu juga. Terlihat para warga mulai membawa jenazah Agus menuju ke pemakaman dengan diiringi tetangga dekat ibunya Agus, dan juga ikut mengantarkan Agus untuk terakhir kalinya. Adnan dan Dani juga ikut mengantarkan kepulangan teman mereka. Seiringnya dengan waktu, kini mereka semua pun sudah sampai di pemakaman. Sesampainya di pemakaman, terlihat beberapa warga mulai menurunkan jenazah Agus untuk dikuburkan. Namun di saat mereka hendak menurunkan jenazah Agus, tiba-tiba saja ada sesosok kuntilanak melayang di atas. Kuntilanak itu nampak melayang di atas dan menghindari mereka. Mereka semua nampak panik dan ketakutan melihat sesosok kuntilanak itu. Sebagian orang yang ada di sana nampak berhamburan dan lari kocar-kacir, meninggalkan pemakaman, termasuk Adnan dan Dani juga ikut pergi dari tempat itu. Hanya menyisakan orang-orang tertentu yang tidak takut dengan makhluk gaib. Astagfirullahaladzim, kenapa ada kuntilanak di sini? Gimana ini? Apa yang harus kita lakukan, Pak Ustadz? Ucap seorang warga panik. Harap tenang semua, jangan takut. Dia sama-sama makhluk ciptaan Allah. Derajat kita lebih tinggi daripada setan. Semakin kita takut, dia akan semakin leluasa menguasai perasaan kita. Ucap seorang Pak Ustadz yang berusaha menenangkan para warga yang ada di sekitarnya. Tinggalkan pria laknat itu. Dia tidak pantas kalian tolong. Celakalah kalian jika tidak segera meninggalkan tempat ini. Kuntilanak itu nampak tertawa menyeringai. Sorotan matanya merah menyala menatap ke arah kerumunan orang yang ada di sana. Gimana ini Pak Ustadz? Ucap ibunya Agus dengan panik. Ibu tenang dulu ya. Saya akan melakukan sesuatu untuk mengusir makhluk itu. Pak Ustadz itu terus berusaha menenangkan ibunya Agus yang nampak gelisah dengan kejadian tersebut. Perlahan Pak Ustadz itu mendekati kuntilanak tersebut dan berkomunikasi dengannya. Wahai kuntilanak, mengapa kamu mengganggu kita? Lebih baik kamu pergi sekarang, jangan ganggu kami untuk menguburkan jenazah Agus. Pak Ustadz itu nampak mencoba mengajaknya berbicara. Aku hanya ingin kalian semua meninggalkan tempat ini. Kalian semua tidak layak membantu laki-laki laknat itu, karena perilakunya sangat keterlaluan. Apa sebenarnya yang Agus lakukan kepadamu? Kenapa kamu seperti ada dendam pada Agus? Apakah sebelumnya Agus bermasalah denganmu? Tanya Pak Ustadz itu. Orang-orang yang ada di sana hanya diam sambil menyimak percakapan antara Pak Ustadz dengan kuntilanak itu. Kau tidak perlu tahu. Pada dasarnya kesalahan pria laknat itu sangat fatal. Ini masalah nyawa dan harga diri. Baiklah, jika kamu tidak ingin mengatakan hal itu, tetapi aku mohon, tinggalkanlah tempat ini. Jangan ganggu kami. Tidak akan. Justru kalianlah yang harus meninggalkan tempat ini. Baiklah, jika kamu tidak segera pergi dari sini,
Seketika itu Pak Ustadz tersebut langsung melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir kuntilanak itu. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar merdu di bawah gelapnya malam. "Hentikan, panas, kurang ajar. Berani sekali kau menantangku. Hentikan!" Kuntilanak itu terlihat memberontak dan merasa kepanasan kala mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang menggema di telinganya. Pak Ustadz itu menghentikan sejenak, melantunkan ayat suci Al-Quran. "Pergilah sebelum dirimu hancur. Aku tidak akan segan-segan melenyapkanmu jika kau tidak segera pergi dari sini," ucap Pak Ustadz itu dengan tegasnya. "Brengsek, dasar orang-orang bodoh. Bisa-bisanya kalian membantu pria laknat itu." Setelah berucap, sosok kuntilanak itu tiba-tiba saja langsung menghilang dari tempat itu menjadi segumpalan asap. Alhamdulillah, akhirnya kuntilanak itu pergi juga dari sini. Semua orang yang ada di sana mengucapkan syukur kala melihat kuntilanak itu telah pergi. Begitupun dengan ibunya Agus dan Pak Ustadz itu nampak mengembuskan nafas lega karena kuntilanak itu tidak mengganggu mereka lagi. "Mari bapak-bapak, kita lanjutkan penguburan jenazah Agus," ucap Pak Ustadz itu pada semua orang yang ada di sana. "Baik Pak Ustadz," saut mereka semua bersamaan. Setelah itu mereka semua nampak melanjutkan penguburan jenazah Agus yang sempat tertunda. Nampak sebagian orang menurunkan jenazah Agus dengan perlahan. Kini jenazah Agus pun sudah selesai dikuburkan. Terlihat ibunya Agus menangis terseduh-seduh sambil memeluk batu nisan yang tertulis nama putranya. Keberikanan Agus tentu sangat menyayat hati baginya dan merasa kehilangan karena hanya Aguslah anak satu-satunya yang ia miliki. Pak Ustadz yang melihat hal itu, ia langsung berjalan mendekati ibunya Agus. "Ibu yang sabar ya, ikhlasin kepergian Agus. Ibu harus bisa mengikhlaskan kepergian putra ibu." Pak Ustadz itu nampak berusaha menenangkan ibunya Agus. "Bagaimana saya bisa ikhlas Pak Ustadz? Hanya Agus satu-satunya yang saya punya. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain dia. Tapi sekarang orang yang sangat saya sayangi telah pergi," ibunya Agus berucap seraya terisak tangis. "Saya ngerti Bu dengan perasaan sampean sekarang. Mungkin ini cobaan dari Allah agar ibu bisa lebih sabar dan ikhlas menerima kenyataan ini. Saya yakin ibu bisa melewati ini semua. Sampean yang sabar ya Bu." Pak Ustadz itu berusaha menasihati ibunya Agus. Ibunya Agus nampaknya diam saja, tak berkata apapun. Ia terus menangis sambil memeluk batu nisan yang tertulis nama anaknya. Semua orang yang ada di sana nampak ikut bersedih saat melihat momen mengharukan itu. Seakan mereka ikut merasakan dengan apa yang sedang ibunya Agus rasakan. "Ketahuilah Bu, semua manusia yang ada di dunia ini akan mati jika sudah takdirnya. Kita tidak bisa melawan takdir Sang Maha Kuasa. Semua akan kembali pada waktunya. Karena sesungguhnya kita semua miliknya. Kita semua ada di dunia ini atas kehendak Allah. Kita tidak akan pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Karena kematian merupakan rahasia besar yang ada di tangan Allah." Tak henti-hentinya Pak Ustadz itu terus menasihati ibunya Agus, berusaha membangkitkannya kembali yang larut dalam kesedihan. Ibunya Agus nampak mengusap sisa air mata yang membasahi wajahnya. Dia merasa mulai tenang mendengar nasihat dari Pak Ustadz itu. "Ya sudah Bu, mari kita pulang. Biarkan anak ibu beristirahat dengan tenang di alam barunya," ucap Pak Ustadz itu. "Iya Pak," saut ibunya Agus dengan lemas. Lalu setelah itu ibunya Agus dan semua orang yang ada di sana melenggang pergi meninggalkan pemakaman tersebut. Tak lama kemudian, kini mereka semua telah sampai di rumah ibunya Agus. Sesampainya di rumah, acara tahlilan diadakan langsung pada saat itu juga. Terdengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran menggema di seluruh ruangan yang nampak tidak terlalu luas itu. Ibunya Agus tersandar lemas di pojokan. Air matanya lurus sambil melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ia masih merasa terpukul dan masih belum bisa menerima atas kepergian putranya untuk selama-lamanya dan tak akan pernah kembali. Di lain tempat, terlihat Adnan dan Dani sedang berada di tempat tongkrongannya yang nampak begitu sepi karena kepergian Agus dan hilangnya Rian secara misterius.
Kini tongkrongan mereka nampaklah sepi tak seperti dulu selama masih ada Agus dan Rian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Arwah gadis itu semakin menjadi-jadi. Cepat atau lambat kita akan jadi korban selanjutnya, ucap Adnan yang nampak putus asa. Entahlah Nan, saya juga nggak tahu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Gara-gara kejadian itu teman kita jadi korban keganasan teror arwah gadis itu, ucap Dani dengan pasrah. Ia juga tidak tahu hendak berbuat apa. Kalau kita hanya diam begini terus, yang ada kita akan dibunuh juga oleh arwah gadis itu. Kita harus lakukan sesuatu. Saya nggak mau mati konyol. Emang lu doang. Gue juga nggak mau mati konyol kali. Tapi apa yang harus kita lakukan agar arwah gadis itu tidak menjelakai kita? Keduanya hanya nampak terdiam, sibuk dengan pikirannya masing-masing. Sepi juga ya kalau nggak ada si Agus dan si Rian. Biasanya kalau ada mereka berdua kan selalu ramai ini tempat, ucap Adnan yang mulai membuka pembicaraan. Iya Nan, kayak gimana gitu kalau nggak ada mereka berdua? Makin sepi saja ini basecamp, nggak kayak dulu lagi, sahut Dani yang menanggapi ucapan Adnan. Hilangnya Rian juga masih menjadi misteri sampai sekarang. Sampai saat ini Rian tidak pernah kembali. Tak ada satu orang pun yang bisa menemukan keberadaan Rian, ucap Adnan. Iya Nan, kira-kira si Rian pergi kemana ya? Sampai sekarang kita tidak pernah mendengar kabar tentang Rian lagi. Entahlah, gue juga nggak tahu. Dani nampak pasrah dan heran perihal hilangnya Rian secara misterius. Adnan nampak berpikir sejenak perihal rencana yang akan ia lakukan. Bro, gue ada ide nih, ucap Adnan sambil menepuk pundak Dani. Apaan? Gimana kalau sementara ini kita ngungsi di tempat lain aja, jangan di sini, ucap Adnan. Mau ngungsi kemana Nan? Aneh-aneh aja lu. Ya ngungsi kemana gitu kak, yang penting jangan di sini. Kalau kita pindah ke tempat lain, arwah gadis itu tidak akan memburu kita. Dia nggak bakal tahu dengan keberadaan kita. Gimana? Oke nggak? Sip lah, bagus juga ide lu. Tapi kita mau pindah kemana? Tanya Dani sambil mengernyitkan dahinya. Kita pindah ke desa Indah aja bro. Kita cari kontrakan atau kos-kosan di sana. Sementara ini kita tinggal di sana saja. Oke deh. Besok aja kita ke sana. Jangan sekarang. Ngapain harus nunggu besok? Kelamaan. Kita ke sana sekarang aja. Lebih cepat lebih baik. Jadi kita ke sana sekarang nih. Iyalah, ngapain masih nunggu besok? Emang lu tahu kontrakan di daerah Desa Indah? Kagak sih. Ya kita nyari dulu lah. Ayo dah kita ke sana sekarang. Kelamaan lu kebanyakan mikir. Ya udah deh. Ayo gas. Lalu setelah itu mereka berdua beranjak pergi dari tempat itu. Mereka berdua akan mendatangi desa yang mereka maksud dan tinggal di sana untuk menghindari teror arwah Laira. Di sisi lain, terlihat ibunya Agus hanya terdiam di dalam kamarnya sambil termenung di tempat tidurnya. Tatapannya kosong seperti tak ada kehidupan apapun di sana. Loh, ibu kok belum tidur? Kirain sampai sudah tidur bu, ucap seorang wanita muda memasuki kamar ibunya Agus. Wanita itu nampak berjalan menghampiri ibunya Agus yang nampak termenung di atas ranjangnya. Wanita itu merupakan saudaranya ibunya Agus yang bernama Rina. Ibunya Agus nampak diam tak menjawab apapun. Rina yang melihat hal itu hanya menggelengkan kepala. Ia duduk di samping ibunya Agus dan akan berusaha menenangkannya, karena ia tahu bahwa ibunya Agus masih merasa sedih atas kepergian putra tunggalnya. Ibu yang sabar ya, aku tahu perasaan ibu gimana. Ibu jangan sedih seperti ini terus. Kalau ibu butuh teman curhat, Rina siap kok mendengar semua curhatan ibu, ucap Rina sambil tersenyum ke arah ibunya Agus. Ibu masih tidak menyangka Rin, Agus pergi secepat ini ninggalin ibu. Ibu juga gak tahu apa yang harus ibu lakukan sekarang. Ibunya Agus merasa hidupnya sudah tak berarti lagi, seakan ia kehilangan rasa bersemangat untuk menjalani kehidupannya. Namanya juga takdir bu, gak ada yang tahu kematian bisa datang kapan aja pada seseorang.
termasuk seluruh manusia yang ada di dunia ini. Ibu harus bisa menerima kenyataan yang sedang ibu alami. Ibu tenang saja ya. Ibu tidaklah sendiri, masih ada aku yang akan selalu menemani ibu, ucap Rina sambil tersenyum. Jadi mulai hari ini Rina akan tinggal di sini nemenin ibu. Mulai sekarang ibu gak akan sendirian lagi. Ibunya Agus nambah mengangguk pasrah. Makasih ya Rin, kamu sudah mau menemani ibu. Dengan perasaan senang campur aduk, ia langsung memeluk Rina. Iya bu, sama-sama. Rina tersenyum sambil membalas pelukan ibunya Agus. Ibu, jangan sedih lagi ya. Kalau gitu ayo kita makan bu. Dari tadi ibu belum makan sama sekali. Ibu harus tetap menjaga kesehatan ibu. Kesehatan ibu lebih penting dari apapun. Rina coba membujuk ibunya Agus agar tidak terlalu larut dalam kesedihan yang ia alami. Iya Nduk, kamu juga ya, ucap ibunya Agus sambil mengusap sisa air mata yang mengenang di sudut matanya. Lalu setelah itu keduanya nambah berjalan menuju dapur. Setelah kejadian perihal kematian putranya, kini Rina memutuskan tinggal bersama ibunya Agus. Ia merasa kasihan karena ibunya Agus tidak punya siapa-siapa lagi saat ini. Karena suaminya sudah lama meninggal, putra yang sangat ia sayangi kini telah pergi meninggalkannya. Sebab itulah Rina lebih memilih tinggal bersama ibunya Agus. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Di pagi hari yang cerah. Lira, bangun Lira. Lira, bangun Dok, ini sudah pagi. Terlihat Laira tengah membangunkan adiknya yang masih tertidur sambil menepuk-nepuk pipi Lira. Tak ada pergerakan apapun dari adiknya itu. Lira masih nampak tertidur pulas. Astaga, ini anak kalau tidur udah kayak kebo aja. Udah dibangunin masih aja gak bangun-bangun. Laira menggelengkan kepala melihat tingkah laku adiknya. Aku ada ide. Laira nampak tersenyum licik sambil melihat ke arah gelas yang ada di atas meja yang tak jauh dengannya. Ia nampak mengambil gelas yang berisi air itu. Laira berpikir menggunakan air itu untuk membangunkan adiknya. Lira, bangun, Lir, ucap Laira sambil menyipratkan air itu ke wajah adiknya. Astaga, hujan. Seketika itu Lira langsung terbangun dari tidurnya. Terlihat Lira nampak tergesa-gesa dan panik saat merasa air yang mengenai wajahnya. Laira langsung tertawa terbahak-bahak melihat tingkah laku adiknya itu. Astaga Mbak, jadi ini kerjaan Mbak Laira? Tanya Lira sambil melihat ke arah kakaknya yang nampak tertawa terbahak-bahak. Iya, emang kenapa? Ucap Laira yang terus tertawa sambil memegang perutnya. Ih, Mbak Laira jel banget sih. Suka bener ngusilin Lira. Lira menengus kesal sambil memanyunkan bibirnya. Ya habisnya kamu sih Lir, dibangunin susahnya minta ampun. Gak bangun-bangun, tidur udah kayak kebo aja. Laira berucap sambil tertawa. Ih, Mbak Laira nyebelin banget sih, ucap Lira sambil memanyunkan bibirnya. Ia merasa sangat kesal dengan perlakuan kakaknya. Tuh, kamu jangan ngambek gitu, ntar cantiknya hilang loh, ucap Laira sambil mencolek pipi adiknya. Biarin, Lira nampak mendengus kesal. Udah dong, jangan ngambek lagi. Maafin Mbak ya. Iya deh Lira, maafin. Nah gitu dong. Udah ya, jangan ngambek lagi. Tumben pagi ini kamu molor banget. Kemarin malam tidur jam berapa? Kamu begadang ya? Iya Mbak, kemarin malam Lira tidur jam 12 malam Mbak. Astaga, ngapain aja kamu Lira? Kok sampai larut malam tidurnya? Lira ngerjain tugas sekolah Mbak, makanya Lira agak malam tidurnya. Kalau nggak cepet-cepet diselesain Lira nggak bisa ngumpulin. Yang ada Lira dihukum sama Pak Guru. Mana tugasnya banyak banget lagi. Oh, jadi gitu. Rajin banget adik Mbak ini, rela begadang demi menyelesaikan tugas sekolah. Bagus, pinter kamu Lir. Iya dong, adik Mbak gitu loh. Lira emang rajin, ucap Lira menyombongkan dirinya sambil tertawa kecil. Ya sudah, kamu mandi dulu sana, mumpung masih pagi. Iya Mbak. Ya udah ya Mbak, kalau gitu Lira mau mandi dulu. Mbak Laira tungguin sini aja, jangan kemana-mana.
Ucap Lira sambil menyambar handuk yang ada di dekatnya. Iya, Mbak tungguin di sini. Cepetan mandi ya, bau tahu. Ucap Laira sambil menutup hidungnya. Enak aja, masa cantik-cantik ini dibilang bau. Laira tertawa kecil menanggapi ucapan adiknya. Setelah itu Lira berjalan menuju kamar mandi. Jenuh juga di sini terus. Coba aku keluar bentar deh sambil nungguin Lira selesai mandi. Laira berucap sambil berjalan keluar dari dalam kamar adiknya. Ibu, terlihat Laira berdiri di samping pintu. Nampak di dapur Bu Kofifa tengah memasak. Laira hanya diam saja sambil memperhatikan ibunya tersebut. Ada ibu tahu sebenarnya Laira kangen banget sama ibu. Karena kondisiku seperti ini, Laira masih belum siap memperlihatkan wujud Laira sama ibu. Kumam Laira sambil terus memperhatikan ibunya. Maafkan Laira, Bu. Laira harus pergi meninggalkan ibu. Gara-gara kejadian itu, Laira harus pergi. Tak terasa air matanya luruh membasahi pipinya yang pucat itu. Loh, Mbak Laira ngapain ya di sana? Bukannya tadi Mbak Laira ada di kamarku? Ucap Lira yang keluar dari kamar mandi melihat kakaknya sedang berada di samping pintu sambil memperhatikan ibunya yang tengah memasak. Lira berjalan menghampiri kakaknya itu. Mbak Laira, ngapain di sini? Loh, kok Mbak Laira nangis? Kenapa Mbak? Tanya Lira pada kakaknya. Enggak kok, Mbak nggak apa-apa Lir. Ucap Laira sambil tersenyum. Ia segera mengusap sisa air mata yang membasahi pipinya. Mbak jujur saja sama Lira. Lira tahu kok apa yang sedang Mbak rasakan. Mbak Laira pasti kangen kan sama ibu. Laira nampak mengangguk lemas menanggapi ucapan adiknya. Iya Lir, Mbak kangen banget sama ibu. Kalau Mbak kangen sama ibu, kenapa Mbak nggak menampakkan wujud Mbak saja? Mbak belum siap Lir menampakkan wujud Mbak sama ibu. Loh, Lira, kamu ngapain di situ? Ucap Bu Kofifa sambil melirik ke arah Lira. Bu Kofifa nampak baru sadar kehadiran Lira di sana. Ibu, nggak ngapa-ngapain kok Bu. Lira terkejut Bu, di sini tadi ada kecoa. Ucap Lira yang berbohong pada ibunya. Oh, kirain ngapain? Sini nak, ayo kita makan, lauknya sudah matang. Iya Bu, bentar, Lira mau ganti baju dulu. Oh, ya udah deh. Saut Bu Kofifa dengan singkat. Lira berjalan menuju kamarnya dengan Laira yang mengikutinya dari belakang. Aman Mbak, untung aja ibu nggak tahu. Lira nampak mengembuskan nafas lega sambil mengemas buku yang hendak dia bawa ke sekolah. Mau sampai kapan Mbak Laira gini terus? Lama-kelamaan ibu akan tahu kalau Mbak Laira gentayangan seperti ini. Entahlah Lir, Mbak juga bingung. Di sini lain, Mbak ingin sekali menampakkan wujud Mbak, tapi Mbak belum siap untuk semua itu. Ya udah deh, terserah Mbak Laira aja gimana enaknya. Kalau Mbak Laira masih belum siap, ya nggak apa-apa. Lira nggak maksa. Ya udah Mbak, Lira mau makan dulu. Mbak mau ikut ke dapur lagi? Tanya Lira sambil melangkahkan kakinya. Enggak deh, Mbak di sini aja. Saut Laira dengan singkat. Laira nampak berjalan ke arah jendela yang tak jauh dengannya. Apa yang harus aku lakukan? Kalau seperti ini terus sama saja aku mempermainkan bapak dan ibu. Pasti ibu dan bapak sedih melihat aku seperti ini. Laira nampak tersender lemas di samping jendela. Tatapannya kosong melihat ke arah luar jendela. Perasaannya seakan menjadi gelisah tak karuan. Ia jadi merasa bersalah telah menyembunyikan keberadaannya pada kedua orang tuanya. Sebaiknya nunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan ini semua. Jika semua dendamku sudah terbalaskan, itu waktu yang tepat untukku. Terlihat Laira hanya diam sambil menunggu adiknya datang. Di sisi lain, terlihat saat ini Adnan dan Dani berada di sebuah rumah kontrakan yang nampak sederhana, yang terletak di kampung sebelah, lebih tepatnya di Desa Indah. Nah, kalau di sini kita aman bro. Arwah gadis itu tidak akan tahu. Ucap Adnan sambil meraih rokok yang ada di dalam sakunya. Gua harap sih gitu. Lo yakin arwah gadis itu nggak akan ganggu kita di sini? Dani nampak kurang yakin dan tak percaya.
Tenang aja, dia nggak bakal tahu kalau kita di sini. Kalau kita nggak pindah kini, habis kita. Arwah gadis itu akan meneror kita, sahut Adnan dengan santai. Iya juga sih. Rencana kita selanjutnya apa? Tanya Adnan pada Dani. Gimana kalau nanti malam kita bereaksi lagi? Sahut Dani sambil menaik turunkan alisnya. Oke deh, kita mau nyari mangsa kemana? Kita baru saja pindah. Emang lu tahu lokasi di sekitar sini? Adalah, lu tahu nggak sewaktu kita kesini, kita kan sempat lewat di jalan yang sepi. Di mana? Di sana tadi loh, sehabis pertigaan. Kan jalan di sana agak sepi dan jauh dari perumahan. Oh, yang di sana tadi itu ya? Iya, gua tahu. Lumayan sepi juga tuh tempat, jauh dari lingkungan warga setempat lagi. Cocok banget tuh buat target selanjutnya. Ya emang, nanti malam kita bereaksi di tempat itu. Oke lah, gas. Gua udah gak sabar, udah mulai menipis juga nih duit. Sahut Adnan tersenyum senang. Mereka berdua berencana akan melancarkan aksinya di tempat yang mereka maksud untuk mencari sepeda motor. Nan, kita keluar yuk jalan-jalan. Jenuh juga dari tadi di sini mulu. Ajak Dani pada Adnan. Mau jalan-jalan kemana? Tanya Adnan. Iya, kemana gitu kak? Gabut banget gue hari ini. Ya udah deh ayo, gue juga gabut dah. Adnan langsung bangkit dari tempat duduknya. Lalu setelah itu mereka berdua melenggang pergi menggunakan motornya. Di lain tempat, kabar tentang kematian Agus yang begitu tidak wajar beredar luas hingga sampai di kampung lain dan jadi omongan bagi setiap orang yang mengetahui peristiwa tersebut. Terlihat ada dua orang warga yang tengah bercocok tanam di sawah. Sebut saja Pak Budi sama Pak Cahyo. Sudah menjadi kebiasaan bagi orang desa di setiap pagi-pagi ke sawah untuk melihat tanamannya ataupun menanam padi. Ada yang pergi ke sawah dan ada juga yang berangkat bekerja. Orang-orang desa memanglah sangat rajin dalam perihal merawat tanaman. Pak, sampai udah dengar berita belum? Ucap seorang warga itu pada temannya. Berita? Berita apa ya? Kok saya nggak tahu? Sahut temannya bapak-bapak itu yang menanggapi ucapannya. Masa nggak tahu pak? Ketinggalan zaman sampean, padahal lagi viral banget. Gak tahu pak, emang ada apa? Terlihat kedua warga itu nampak mengobrol sambil menanam padi. Itu loh, katanya di kampung sebelah ada orang terlindas truk hingga tubuh dan kepalanya hancur. Ah, kok bisa? Emang iya? Di mana kejadian itu pak? Pak Cahyo nampak terkejut mendengar perihal yang diceritakan oleh Pak Budi. Katanya sih di desa Melati. Ya kalau tempat kejadian kecelakaan itu saya juga nggak tahu. Pokoknya itu wes lah, lebih tepatnya di desa Melati. Oh, kasihan sekali ya. Kok bisa orang itu sampai keadaannya seperti itu? Ya namanya aja musibah. Hari apes gak ada di kalender. Mungkin sudah takdirnya orang itu mati kecelakaan. Ya juga sih. Sahut Pak Cahyo yang membenarkan ucapannya. Kasihan juga sih kalau sudah seperti itu. Mana orangnya masih muda lagi, masa depannya masih panjang. Iya ya, kasihan banget. Pasti kedua orang tuanya sangat sedih melihat kondisi anaknya mati dalam keadaan mengenaskan. Ucap Pak Budi. Ya iyalah pak, orang tua mana yang gak sedih melihat anaknya meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan? Sahut Pak Cahyo. Yalah, ada-ada aja deh. Kalau sudah terjadi kecelakaan, pasti di tempat kejadian itu angker. Ya gak mesti Pak Cahyo, sahut Pak Budi yang menanggapi ucapannya. Udah pasti itu pak. Setiap ada kecelakaan dimanapun, jika korbannya langsung mati di tempat biasanya, jalan itu menjadi angker pasti ada aja. Kayak dulu itu, sampai masih ingat gak Pak Bud? Sewaktu ada kecelakaan di Jalan Indah sana. Jalan Indah? Oh, perempuan yang mati tertabrak truk kontainer itu kan? Tanya Pak Budi sambil mengernyitkan dahinya. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.